Jangan pernah nggak enak kalau dibilang sama orang, ini ngambil sama orang lo ya, dapat keuntungan ya apa. Loh, namanya jualan, ya dapat untung wajar dong. Kalau nggak dapat untung, nggak dapat untung sih ngasih aja namanya kan gitu ya. Gitu deh Mbak kira-kira. Oke. Mbak Alia ada tambahan Mbak Alia? Iya tadi Mbak jawabannya udah menambah apa? Cuman ya intinya gak semua usaha membutuhkan duit juta-jutaan, ratusan juta atau miliaran untuk mulai ya. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu, yang mulai cuma 300-400 ribu. Yang penting ada mulainya, ada usahanya, dan dari situ berkembang, baru scale up hingga menjadi bisnis yang menghasilkan jutaan gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dulu, jangan mikir gue harus punya minimal 100 juta buat mulai bikin bisnis. Enggak, mulai aja di kecil-kecilan dulu. Mungkin saya bikin restoran, ya udah mulai dari jualan dari rumah dulu, ya kan. Habis itu lama-lama bikin ikut pop up, habis itu barulah kalau udah ada mengumpulkan modal, baru bisa jualan, bikin restoran. Jadi start small, start lokal dulu, kamu kuasai marketnya, kuasai skillnya, kuasai bisnisnya, baru di situ kamu pelan-pelan berkembang. Oke. Nah ini ada tips tuh dari pemateri kita hari ini, jadi nggak usah pikir mau bikin yang besar dulu, tapi bikin yang kecil. Terus kira-kira disukain nggak ya, kasih aja coba dulu tester ke keluarga, kalau keluarga udah suka, nah ke tetangga suka, ke temen, nah gitu. Jadi bertahap, nggak bisa langsung boom. Jadi harus sabar dan konsisten tentunya. Oke, ini terakhir, minta tips buat para millennials agar tidak jenuh dalam berwirausaha. Terus bagaimana cara mengembangkan kreativitas, dan bagaimana membangun karakter entrepreneur, dan gimana caranya supaya bisa merubah pola pikir untuk keluar dari zona nyaman. Silahkan siapa dulu? Aku dulu deh ya, karena Mbak Dwi jawabannya sangat lengkap. Aku juga jadi belajar di sini loh, bukan teman-teman doang. Ya semuanya belajar, betul. Kita lagi dielapin ini sama Mbak Alia. Kalau untuk membangun karakter, seperti yang tadi dia bilang, cari kegiatan yang di luar urusan pekerjaan. Di situ kamu bisa ketemu sama banyak banget tipe orang. Di situ kamu bisa mengasah skill dan potensi kamu, dan bisa benar-benar mengekspresi diri. Pokoknya harus ada kegiatan di luar tempat di mana kamu cari penghasilan, itu kantor atau bisnis kamu sendiri, apapun itu, kamu harus mengekspresikan itu. Terus cara maintain semangat ya, itu penting banget. Kamu harus ada visi dulu gitu. Jadi kamu untuk memulai usaha kamu, perjuangan kamu ini untuk siapa? Apakah hanya untuk diri kamu sendiri? Menurut saya kalau hanya akan buat bisnis lebih besar, karena kamu sudah happy dan content dan satisfied dengan penghasilan yang walaupun menurutnya yang sebetulnya hanya minim. Tapi kalau visi dan misi kamu itu untuk keluarga kamu lah, untuk minimal untuk keluarga kamu deh, nggak usah ngomong nusa dan bangsa dulu ya, minimal untuk menghidupkan keluarga kamu, untuk membantu mama papa kamu. Kalau itu visi dan misi kamu akan selalu ada motivasi untuk jatuh bangun dan terus membesarkan, mengskalakan bisnis kamu lebih besar agar bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, bisa memberi dampak kepada orang lain lebih besar, dan tentunya itu akan lebih fulfilling juga buat jiwa kamu gitu loh. Jadi kayak balik lagi ke niat kamu sih, niat kamu tuh apakah hanya untuk cari duit? Kalau cari duit ya lu kerja aja buat perusahaan, ngapain susah-susah bikin perusahaan sendiri, ya kan? Jadi niat kamu tuh apakah hanya untuk diri kamu apa untuk orang lain? Kalau untuk orang lain, menurut saya itu lebih mudah untuk kamu bangun setiap hari dan bekerja lebih keras dari kamu kerja kemarin, ya kan? Terus itu 2. Terus tadi kreativitas ya. Kalau kreativitas itu
menurut saya sih nggak ada formula satu yang bisa diaplikasikan ke semua orang, karena otaknya semua orang, teman-teman di sini itu bekerja dengan cara yang berbeda, dan kreativitas didefinisi setiap orang yang ada di kegiatan hari ini itu pasti kreativitasnya definisinya beda-beda gitu, dan kapasitas untuk menggali kreativitas kalian juga berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, kalau saya pribadi itu dari lingkungan saya juga, jadi saya sering sharing, sering ngobrol sama teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, dan saya mengambil pengalaman mereka dan coba implementasikan di pekerjaan saya sehari-hari gitu, based on apa ya, jadi itu basically kayak riset lapangan lah gitu ya, teman-teman lagi butuh apa dan saya implementasi di pekerjaan saya gitu. Terus juga kalau teman-teman yang seniman itu seringkali berkarya di rumah, jadi jadikanlah rumah kalian ini tempat yang aman untuk dimana kalian bisa berkembang, berpikir, dan berkarya. Terus rajin bermeditasi, olahraga, pokoknya hidupnya tuh balance lah. Kalau hidup kalian balance, hidupnya tenang, itu akan itu memudahkan kalian untuk berpikir lebih cerah, lebih bisa mengendalikan emosi juga, nggak gampang capek, nggak gampang stres. Nanti kreativitas kalian akan flow aja. Kalau otak kalian juga lebih clear, lebih nggak pusing gitu loh, nggak yang kayak mikirin hal-hal yang lain, lebih bisa fokus kalau dari jiwa kalian, dari diri kalian juga udah tenang gitu. Jadi menurut saya salah satu cara untuk mengasah kreativitas itu dari diri kalian sendiri. Kamu udah tenang apa belum? Apa kamu bisa fokus atau enggak? Bisa konsisten, bisa disiplin atau enggak? Apa kalian kamu sambil kerja sambil mikirin hal yang lain? Ya kalau kamu sambil kerja sambil mikirin mama kamu, sambil mikirin adik kamu, sambil mikirin pacar kamu, ya kamu nggak akan bisa fokus, nggak akan bisa mengerjakan tugas-tugas kamu, karena pada dasarnya otak kamu ada di mana-mana gitu. Jadi membutuhkan fokus juga. Jadi dan fokus itu bisa terjadi kalau lingkungan kamu tuh mendukung gitu loh. Rumah kamu tenang, aman, nyaman, kamu bisa berpikir. Terus mungkin juga kalau teman-teman kreatif itu bisa menulis jurnal, menggambar, pokoknya hal-hal yang bentuknya seni. Nggak usah bagus ya, ini kita nggak ngomong kayak kamu harus jadi seniman tiba-tiba, enggak. Yang penting kamu ada platform, ada medium untuk mengekspresikan diri kamu sendiri, untuk mengeluarkan semua penat-penat di dalam kamu, biar otak kamu tuh clear gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi banyak teman-teman aku yang gue suka ngelukis biar buat nenangin diri, walaupun lukisannya nggak bagus, cuman warna-warna dan oret-oretan doang, tapi itu membuat diri dia tenang, bisa mengendalikan emosi, mengeluarkan semua penat-penatnya, biar nanti kalau kerja tuh lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien. 2 jempol. Nah, itu lengkap ya. Oke, ditambah lengkap lagi sama Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Tipsnya. Tambah semangat nih. Tadi yang pertanyaan pertama tuh buat keluar dari zona aman dulu ya? Bener ya? Ya oke lah, dari zona aman dulu lah ya. Kita keluar dari zona aman itu harus gimana ya, kan gitu ya, supaya kita mau berinovasi tapi sedangkan kita tetap ada di zona aman. Nah, kembali lagi saya bilang tadi, makanya motivasi di awal, motivasi tertingginya apa gitu. Kalau misalnya kita mau di zona aman, teman-teman ingat ya, sekarang teman-teman masih dipakai sama satu perusahaan karena masih muda, masih fresh, masih cantik, masih gagah, masih smart, masih bisa kuliah lagi, masih bisa ambil ilmu lagi. Tapi teman-teman berpikir nggak, di masa kulit kita keriput, kita udah nggak cantik, oke, memang, tapi kan ilmu kita masih bisa dipakai
sama usaha yang kita lakukan. Oh, supaya nggak jenuh dengan usaha. Teman-teman, kalau usaha itu pasti naik turun. Kalau lagi tinggi, itu pasti menyenangkan sekali. Kalau lagi turun, itu mentalnya teman-teman pasti luar biasa jatuh. Nah, teman-teman, coba deh kayak pacaran aja. Pacaran itu kalau lagi berantem, inget-inget yang baiknya, ya kan? Pasti jadi berdamai, gitu kan? Atau suami istri nih misalnya. Kalau lagi ribut, inget yang senengnya waktu mau nikah nih kan happy banget tuh, pasti berbunga-bunga banget. Nah, supaya berdamai. Nah, sama usaha juga begitu. Kalau lagi jatuh banget gitu, itu kan mentalnya lagi nggak bersahabat. Kita sama diri sendiri juga lagi nggak bersahabat. Lantas kita juga kayak kurang bersahabat sama hati gitu. Nah, ingat yang baik-baik ya. Ih, saya tuh dulu pernah laku sampai luar biasa lakunya. Nah, yang waktu lagi masa kejayaan, lagi seneng-senengnya posting ulang. Itu percaya atau tidak, itu membangun kita sendiri mindset dan psikis kita sendiri itu akan dia seneng gitu loh, ngebacanya pasti seneng. Dulu saya pernah kirim paket ini jauh deh, oh berat besar, oh berarti laku dagangan saya di sana begini. Nah, itu tuh dibangkitkan lagi. Jadi pasang postingan-postingan yang positif yang bisa membangun teman-teman juga, energi positifnya jadi terbangkit lagi, yang akhirnya orang-orang juga konsumen melihatnya, oh ini pernah sampai ke Kalimantan ya, punya rasa penasaran. Nah, masa kejayaan itu bangkitkan untuk si konsumen juga jadi membangkitkan selera melihat atau melirik produknya teman-teman, dan teman-temannya sendiri pun sebagai pemilik usahanya juga jadi terbangkit, emosionalnya semakin menjadi, energi positifnya jadi semakin terbangkit, itu karena melihat, oh iya saya pernah loh dulu pernah ada di titik di mana usaha saya tuh booming banget dan saya mau ini on lagi yuk. Jadi sebenarnya musiman ya, kalimat musiman, misalnya kaos distro lagi musim sekarang, nanti turun kok, enggak ya, saya rasa kalau bicara musiman enggak juga gitu, karena sebenarnya musiman atau tidak itu balik lagi sama kitanya mau seberapa membangun musiman itu atau mau seberapa menenggelamkan musiman itu, gitu deh kurang lebihnya. Terus apa lagi ya tadi? Bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan bagaimana membangun karakter entrepreneur? Nah, teman-teman, ternyata benar juga loh omongan orang tua kita zaman dulu ya. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang energinya positif, kita juga pasti tertular energi positif gitu ya. Tapi bukan berarti saya meminta teman-teman untuk mengelas-kelaskan pergaulan, tidak. Ingat ya teman-teman, tidak ada perkelasan dalam pergaulan. Semua itu di mata Tuhan sama. Tinggal amal ibadah kita aja. Cuman gini teman-teman, kalau misalnya bicara mengembangkan kreativitas, misalnya gini, usaha teman-teman misalnya kuliner, taruhlah misalnya bidangnya ayam penyet misalnya. Nah, itu teman-teman datang ke ayam penyet lainnya, lihat pembanding, nggak apa-apa, itu buat jadi inspirasi aja. Oh, ini ayam penyet sebenarnya nggak enak-enak amat, tapi tempatnya cozy ya, anak-anak mau nongkrong ya, cuman buat live Instagram, padahal makannya emang nggak seberapa, cuman buat gitu doang gitu, tapi buat gaya. Nah, itu kan bisa jadi referensi buat kita, dan bisa jadi bahan bisa jadi bahan menimbulkan kreativitas. Oh ini orang pakainya botol aqua, saya jadi sebut merek tuh, botol mineral misalnya gitu ya, untuk dijadikan kursi gitu. Oh kalau saya mau bikin dari gelas air mineral yang bekas-bekas, nanti saya nah itu pasti keluar dengan sendiri ide-idenya gitu loh. Jadi ide itu sebenarnya terbangun dari hasil apa yang teman-teman lihat. Terus tadi Mbak Lia juga kan bilang kalau memang senangnya ngelukis, yang lukis aja. Teman-teman, saya juga manusia biasa ya, ada titik di mana kalau lagi jenuh. Nah kalau saya hobinya kan main motor, jadi kalau lagi jenuh pergi aja, meskipun cuma keliling-keliling Bogor di malam hari, yang kita lihat meskipun cuma itu doang gitu, tapi oksigen tuh nyampe ke otak, jadi kita mikirnya juga maksimal gitu. Atau cuman buat oret-oret aja, setidaknya kita hilang penatnya, itu nggak masalah
usahanya adalah bidang yang menjadi hobinya teman-teman. Itu percaya atau tidak ya, karena saya juga mengalami fase itu gitu. Saya jalani di IO sekarang itu karena memang saya senang di dunia musik, senang di dunia MC, senang di dunia entertain. Nah akhirnya larilah ke situ, akhirnya bisa tuh konsep ini. Karena apa teman-teman, kalau udah hobi, pasti kita tahu akar-akarnya tuh kayak apa. Kita tahu dari A sampai Jakarta sampai Z-nya tuh kayak apa gitu. Jadi kita pasti lebih bisa kupas tuntas dibanding misalnya saya nggak hobi make up terus sok-sokan mau jadi pengusaha make up terus mengembangkan di MUA. Maka nih pakai lipstick yang kita tahu begitu aja gitu kan. Karena nggak hobi, akhirnya nggak mencoba mengeksplor gitu. Ya udahlah, pokoknya lipstick metode warnanya tuh begini, keluarlah baru nude ini gitu. Ya cuma ikutin trennya aja, tapi cara makainya tuh nggak ada yang jadi berubah jadi sensual, jadi enggak, kan nggak ada. Semua sama aja karena nggak hobi gitu. Tapi kalau kita hobi di situ, kita akan tahu kok akarnya, terus kita jadi mengikuti. Kalau misalnya ada lagi hobi teman-teman, bisa gini, saya hobinya nonton film Korea, sekarang lagi ini ya. Saya hobinya nonton film Korea, Mbak. Terus kira-kira saya bisa jadi pengusaha nggak? Bisa. Ya nggak mungkin dong jual link filmnya, kan secara sekarang udah banyak ya, mudah didapat. Tapi dengan cara apa? Ketika nonton, kita perhatikan fashionnya kayak apa sih? Oh ini ya, bagus ya, saya pakai dulu sendiri. Oh ternyata dipakai sama saya cocok, bagus ya kan? Oh ternyata kalau saya buat kayak gini, saya ambil teman saya yang pintar ngejahit sama ngedesain, saya curahkan apa yang ada di otak saya, berhubung saya nggak bisa ngedesain, teman saya ngedesain, terus ada teman saya ngejahit, jadilah sebuah produk. Jadi misalnya namanya Dwi Korea Indonesia atau Dwi Korea banget misalnya gitu. Nah itu kan orang akan lihat, oh ya si Dwi itu jual fashion Korea loh, hasil dari nontonnya si Dwi, referensinya orang-orang Korea terupdate bajunya tuh kayak apa sih. Nah akhirnya dia wujudkan secara fisik di Indonesia, dia jual begitu deh kurang lebihnya gitu ya Mbak. Itu termasuk gimana cara membangun karakter entrepreneur. Jadi ya betul, karakter itu pada dasarnya sih sebenarnya bisa terbentuk karena memang kita sering turun ke lapangan ya. Kita melihat bagaimana sih di lapangan obsesinya orang-orang untuk melihat produk kita. Pada dasarnya yaitu kembali lagi tadi saya bilang netizen maha benar itu kadang kita butuhkan yaitu buat memantapkan mental dan karakteristik kita sendiri gitu. Kita nggak bisa sih hidup lurus-lurus aja gitu, nggak bisa gitu. Kita harus dengerin juga netizen maha benar itu supaya kita juga bisa lebih membangun karakter dan lebih bisa mantap mentalnya gitu. Oke, terima kasih Kak Dwi. Ini keren banget dari gimana caranya kita jadi entrepreneur, terus gimana mengkreativitaskan sumber daya yang ada di rumah. Kayak tadi dari si minyak jelantah bisa jadi sabun. Minyak jelantah kan udah dibuang dan udah baunya udah nggak asik banget. Terus tahu-tahu bisa jadi sabun yang wangi, yang ngewangiin kantong, ngewangiin baju, dan ngewangiin lingkungan sekitar tentunya. Jadi nggak kebuang sia-sia, malah jadi limbah gitu ya. Tadi kalau bisa usaha yang kita lakukan itu dari hobi, apalagi maksudnya kalau passionnya kita di situ, pasti kita tahu tuh celah terkecilnya apa yang bisa kita angkat terus dan nggak akan bosan pastinya. Ya, terima kasih untuk sharingnya, untuk pengetahuannya dari Mbak Alia dan Kak Dwi. Ini saya bacakan dulu resume diskusi kita pada hari ini. Gimana entrepreneurship itu tidak hanya menjual produk, tapi memberi dampak kepada orang lain dan menciptakan hal baru sesuai zaman, tentunya yang kreatif dan inovatif. Langkah-langkah yang diberikan sebagai entrepreneur harus melihat dulu ke depan, memperkenalkan bisnis, memikirkan masalah, menemukan dan mengikuti passion, yakin dalam mengambil tindakan, dan tentunya bisa membuat prototipe dan tidak terganggu dengan omongan orang. Walaupun si netizen itu menjadi motivasi, itu tetap jangan sampai ngeganggu motivasi kita.
Entrepreneur juga harus memiliki soft skill, antara lain leadership, teamwork, komunikasi, networking, time management, problem solving, dan paling penting itu adalah konsistensi dan disiplin. Nah, perlu juga keseimbangan antara technical skill dan soft skill, dimulai dari masalah dulu deh kalau misalkan mau buka usaha, terus kita cari pemecahan masalahnya sebagai peluang bisnis, dan kita diminta untuk berpikir out of the box dan tentunya unik. Nah, entrepreneurship itu being on your boss. Nah, dari materinya Kak Dwi, kita harus melihat peluang dulu, di mana agak tersentuh sebenarnya dari judul membuka mata hati untuk menciptakan peluang usaha, di mana setiap usaha yang kita bikin nggak cuma buat kita, tapi buat lingkungan sekitarnya, minimal buat keluarga atau buat saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Apalagi di masa pandemik seperti ini, banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang secara ekonomi anjlok, yang harusnya dia bekerja, atau banyak lagi tingkat PHK yang kemarin tinggi. Nah, ini kita bisa jadi bikin pelatihan, terus membuat mereka tetap berjualan, itu akan senang gitu, akan membawa dampak yang sangat baik. Terus dari minyak jelantah bisa jadi sabun yang wangi, terus dari aloe vera bisa jadi hand sanitizer yang melembutkan dan menghaluskan kulit. Dan butuh konsistensi untuk memasarkan produk, manfaatkan peluang khususnya dari hobi tentunya, dari permasalahan yang ada di masa pandemi. Jadi harus peka juga ngelihat, oh ini lingkungan membutuhkan ini, dan dimanfaatkanlah peluang tersebut. Oke, tidak terasa sudah dari jam 9.30 sampai sekarang hampir 12.30. Luar biasa sekali. Materinya keren, pematerinya juga kece-kece, sangat luar biasa, tambah semangat nih. Setelah ini pemuda Indonesia, millennials yang khususnya peserta yang hadir dan menyaksikan live YouTube, semakin cerdas, semakin bisa memanfaatkan peluang, khususnya untuk kewirausahaan yang inovatif, dan tambah terampil, dan bisa tambah kreatif juga, inovatif dan kompetitif. Terima kasih untuk Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Kewirausahaan di hari pertama. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional PPPON, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Tri Winarno AKCA. Terima kasih kepada narasumber Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH MSI DFM. Terima kasih untuk Mbak Alia Nurayu Laksono. Terima kasih. Terima kasih juga buat Kakak Dwi Widiani SPD. Terima kasih banyak. Keren-keren. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Sampai ketemu lagi besok pada Diklat Pemberdayaan Pemuda dengan tema adaptasi kebiasaan baru, kewirausahaan dan inovasi pemuda untuk perekonomian Indonesia. Sesi berikutnya mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Semoga yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain di sekitar kita. Sampai ketemu lagi besok untuk materi yang luar biasa. Mari pemuda Indonesia membangun bangsa dengan terus kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing sebagai wujud kontribusi nyata pemuda untuk bangsa dan negara. Selalu berkarya dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Saya kembalikan ke Mbak Berlian. Baik, terima kasih kepada Ibu Teka yang telah memandu sesi pemaparan materi pada diklat hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para pemateri yang telah membagikan ilmu dan juga pengetahuannya yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi maka berakhir pula diklat hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, ada pengumuman terlebih dahulu yang akan disampaikan. Mohon untuk disimak dengan seksama. Yang pertama,
Untuk penggantian paket data akan diberikan kepada peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan mempunyai aplikasi GoPay. Paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia paling lambat dalam waktu 15 hari kerja. Kemudian untuk pengiriman e-sertifikat akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan sesuai dengan aturan atau persyaratan yang berlaku, yang akan dikirimkan dalam waktu maksimal 15 hari kerja. Kemudian link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang telah mendaftar, mengisi absensi online, dan mengikuti 3 hari diklat hingga selesai. Keputusan panitia mengenai persyaratan e-sertifikat dan biaya pengganti kuota sesuai ketentuan yang berlaku adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini diwajibkan untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami di official PPPON Kemenpora. Dan peserta diharapkan untuk mendaftar pada Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Kewirausahaan untuk esok hari dan selanjutnya pada link berikut di layar Anda. Demikian pengumuman yang disampaikan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan Diklat Adaptasi Kebiasaan Baru Kewirausahaan dan Inovasi Pemuda untuk Perekonomian Indonesia hari ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM. Terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri hari ini, yakni Ibu Alia Nur Ayu Laksono dan juga Ibu Dwi Widiani SPD. Begitu juga dengan moderator Ibu Reka Ratri Julianti MPD. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada Diklat hari ini. Kiranya Diklat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat mengimplementasikan seluruh pengetahuan yang kita dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama berjalannya kegiatan hari ini. Sampai jumpa pada Diklat kami esok hari dengan materi dan juga pembicara lain yang tak kalah menarik dan juga luar biasa tentunya. Saya Berliana Fajrin selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya.